Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tahun yang lalu ada seorang perempuan muda, seorang diplomat muda yang bernama Silvani Pasaribu yang sangat viral karena pidatonya dalam sidang PBB. Pada waktu itu dia mengkritik sebuah negara yang menganggap Indonesia tidak perhatian terhadap HAM. Perempuan muda ini ketika berbicara dalam sidang PBB tentulah dihargai bukan karena pribadinya. Dia diakui, dia didengarkan oleh para peserta sidang waktu itu bukan sebagai Silvani Pasaribu, tapi sebagai pendapat, sebagai pandangan dari negara Indonesia. Karena dia diutus sebagai diplomat atas nama Indonesia. Nah, karena itu ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia berpidato pada waktu itu, pastilah yang dilihat adalah Indonesia yang mengutus dia, bukan pribadinya. Nah, karena itu saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah pula ketika kita berbicara tentang utusan Tuhan. Ketika seorang pewarta, seorang utusan menyampaikan pesan dari yang mengutusnya, ketika seorang imam menyampaikan pesan dari Tuhan, menyampaikan khotbah, menyampaikan Injil, menyampaikan pewartaan, dia sedang menyampaikan bukan pendapatnya pribadi. Dia sedang mewartakan bukan dirinya. Dia sedang memberitahukan, berpidato boleh dikatakan bukan tentang apa yang dia pikirkan pertama-tama, tapi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dia yang mengutusnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika Injil diwartakan kepada kita oleh seorang pewarta, kita harus melihat bukan pertama-tama pribadi pewarta itu, bukan pertama-tama sosok dari pewarta itu, tapi yang harus kita lihat adalah siapa yang mengutusnya. Maka kalau kita kemudian seperti dikatakan dalam Injil yang barusan kita dengarkan, barang siapa menerima yang kuutus, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Kalau kita memahami ini dengan baik, ternyata konsekuensinya cukup besar. Ketika kita menolak seorang pewarta atau seorang utusan, yang kita tolak bukanlah pribadi yang sedang mewartakan ini, tapi lebih lagi adalah pribadi yang mengutus dia sebagai utusan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mendengar hal-hal yang demikian, mendengar sebuah pewartaan, mendengar khotbah, mendengar pengajaran yang disampaikan oleh gereja, sekali lagi bukan pertama-tama kita melihat pribadi yang mewartakan itu, tapi harus kita sampai mengingat dia yang mengutus orang ini menyampaikan pesan itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalaupun misalnya ada seorang pewarta sedang mewartakan, ada seorang imam sedang menyampaikan khotbah, atau siapapun itu yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, tentulah dia berpikir pertama-tama bukan tentang dirinya, tapi tentang pesan yang hendak disampaikannya oleh yang mengutus dia. Inilah juga yang dialami oleh Santa Katarina dari Siena, sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu dianggap sebagai kelas nomor 2. Tapi dia yakin bahwa ada pesan yang dia terima dalam pewahyuan-pewahyuan. Dia mengalami pengalaman mistik dengan Tuhan dalam perkawinan rohani yang juga dia alami. Dan dalam pengalaman rohani ini, dia yakin bahwa dia diutus untuk menyelamatkan gereja. Maka meskipun waktu itu perempuan dianggap nomor 2, tapi dia yakin bahwa saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan ini demi keselamatan gereja.
Maka keyakinan ini yang membuat dia berani memberi surat kepada Paus. Keyakinan ini yang membuat dia berani untuk kembali mengkritik para pejabat-pejabat negara, agar kemudian memperhatikan keutuhan gereja. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita diutus menjadi seorang pewarta, janganlah kita fokus pada diri kita menyampaikan, melihat tentang penghargaan terhadap diri kita pertama-tama, tapi fokus pada pesan yang hendak kita sampaikan. Sebaliknya juga, ketika kita sedang mendengarkan pewartaan, entah dari siapapun itu, mari kita pertama-tama fokus bukan siapa yang sedang mewartakan, tapi kita harus fokus pertama-tama pada siapa yang mengutusnya. Karena ketika kita menerima utusan, kita sedang menerima Dia yang mengutusnya. Sebaliknya ketika kita kurang menghargai ataupun bahkan menolak seorang utusan, kita sedang menolak Dia yang mengutusnya. Amin.